kita juga begitu dalam beribadah. Ketika kita tahu tujuan ibadah kita itu adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya kita menyembah Allah adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Abdul Jalil Channel, yang mana pada video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah. Nah, sebanyak-banyak masalah, setiap orang itu punya masalah di dalam dirinya, yang mana masalah itu sebetulnya dia mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Dan pada kali ini kami akan mencoba berbagi untuk mengatasi masalah agar kita bisa ikhlas dan agar kita mendapat derajat ikhlas tersebut. Adapun solusi yang akan kami tawarkan adalah untuk bisa ikhlas, kita harus tahu betul siapa Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia Tuhan kita? Lalu ketika kita sudah sadar ketika Allah itu memang betul-betul Tuhan kita, ketika Allah itu adalah yang memberikan kita rezeki, dan Allah itu adalah yang mentakdirkan kita untuk segala sesuatu kita, dan Allah itu adalah yang mengatur segala kehidupan kita, maka kita sebagai seorang hamba berkewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Dan insya Allah nanti ketika kita menyadari betul bahwa Allah lah yang mengatur segalanya dalam hidup kita, insya Allah ikhlas itu akan kita dapatkan di dalam hati kita masing-masing. Dan saya akan mengajak kita semua untuk belajar ikhlas daripada seorang pendaki Gunung Tulen. Ya. Seorang pendaki Gunung Tulen yang mana dia memang suka mendaki gunung, dia tidak peduli seberapa jauhnya gunung itu, gunung yang akan didaki dari rumahnya, tak peduli dia. Dia tidak peduli seberapa terjal nanti gunung yang akan didakinya. Dia tidak peduli berapa banyak rintangan di jalan nanti untuk mencapai puncak gunung yang didakinya. Dia tidak peduli nanti berapa banyak biaya yang harus dihabiskan untuk mencapai puncak gunung yang akan didakinya. Karena kenapa? Seorang pendaki gunung mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan yang mana tidak didapatkannya kecuali di puncak gunung tersebut. Yang pertama sekali, kenapa orang yang mendaki gunung itu, kenapa pendaki Gunung Tulen itu tidak peduli itu semua, tidak peduli seberapa jauh, tidak peduli berapa biaya yang dihabiskan, tidak peduli seberapa terjal gunungnya, tidak peduli seberapa tinggi gunungnya, itu dikarenakan beliau sudah bisa melihat bahwa dia akan mendapatkan keindahan dari puncak gunung itu, yang mana keindahan itu tidak didapatkannya dimanapun. Makanya ketika dia sudah tahu tujuannya, dia akan mendapatkan keindahan di puncak gunung tersebut. Lalu dia, walaupun banyak duit yang dikeluarkannya untuk mendaki gunung tersebut, walaupun terjal jalannya, walaupun tinggi gunungnya, dia menikmati perjalanan itu. Karena kenapa? Karena dia tahu tujuan pastinya untuk apa dia mengerjakan itu. Kita belajar daripada pendaki gunung, ya. Pendaki gunung itu kita dapat belajar dari mereka. Mereka tak peduli gunung itu gunung yang manapun, setiap gunung pasti mereka mau mendakinya. Gunung yang itu yang lebih tinggi pasti mau mereka mendakinya. Karena kenapa? Karena setiap gunung itu punya puncak, dan setiap puncak gunung itu beda-beda, dan setiap puncak gunung itu ada keindahan yang berbeda di antara gunung-gunung yang lainnya. Nah, kita juga begitu dalam beribadah. Ketika kita tahu tujuan ibadah kita itu adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya kita menyembah Allah adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Insyaallah kita akan menikmati setiap gerakan salat kita, kita akan menikmati setiap rukuk kita, kita akan menikmati setiap bacaan kita, kita akan menikmati setiap ibadah-ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tahu tujuan kita beribadah. Tapi ketika kita tidak tahu tujuan kita untuk beribadah, maka wajar saja di dalam hati kita tidak ada keikhlasan. Seorang yang belum pernah mendaki gunung atau yang tidak tahu tujuan untuk mendaki gunung, dia akan mengatakan di tengah jalan, capek kali lah jalan ini. Masa gini capek-capek kesana hanya untuk mencapai puncak lalu menengok ke bawah, karena dia tidak tahu betapa indahnya di atas gunung itu. Nah, itu dia, kita tahu tujuan kita. Nah, balik-balik lagi, kita harus perkuat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyembah Allah itu
adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan menyembah Allah itu luruskan niatnya agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu untuk hari ini, dan sedikit lagi sebagai tambahan, untuk bisa menikmati setiap gerakan-gerakan dalam sholat kita, setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan untuk mengetahui artinya. Nah, insya Allah nanti itu akan membantu kekhusyuan kita dan juga keikhlasan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi, pelajari bahasa Arab. Sikit-sikit aja minimalnya gerakan-gerakan sholat itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa luruskan niat mulai dari sekarang.